saya berikan untuk Om Lucifer. Silakan Om. Silakan Om. Oke. Baik, terima kasih. Jadi ini sebetulnya pentingnya kita mempelajari akar sejarah kekristenan itu sendiri dan bahwa memang ini sesuai dengan apa yang Rasul Petrus sampaikan kepada kita bahwa kita tidak mempercayai dongeng-dongeng. Kita mempercayai sejarah yang punya faktanya. Jadi silakan dicek sehingga apa yang tertulis, apa yang menjadi sejarah gereja, itulah yang kita ketahui dan kita pegang. Mudah-mudahan rekan-rekan kita yang dari Katolik bisa memahami ini sehingga tercerahkan dan bisa mulai membaca Alkitab dan mulai sedikit-sedikit mempelajari sejarah Katolik ini. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Om Lucifer, luar biasa penegasannya. Jangan sampai menjadi umat Katolik itu sampai tidak tahu sejarah. Jangan sampai, kasihan. Kita akan terombang-ambingkan. Bahkan jadi Katolik sampai tidak tahu doa novena, doa novena, terus rosario kan sampai kebangetan itu. Terlalu. Hati-hati ya Ibu Bapak, perjalanlah Katolik sebaik mungkin, sebenar mungkin. Om Gia, silakan Om Gia. Monggo Om Gia. Oke. Ya, saya hanya mau mengatakan, termasuk tadi saya menyinggung juga soal pemakaian kata Nasrani. Ya, saya sendiri kurang enak mendengar kalau orang memanggil saya Nasrani. Karena konotasinya itu yang saya tidak suka. Begini, kenapa konotasinya kurang bagus? Karena Nasrani yang dimaksud dalam kitab suci saudara kita, itu pasti Nasrani yang sesat itu. Karena kan mereka kan merujuk kepada kitab mereka. Ya. Jadi ini untuk mempertegas ya Pak Damai ya. Tadi apa yang disinggung tadi katanya jangan sampai nanti disama-samakan dengan yang ada saat ini ngaku Nasrani. Tapi saya mau mengatakan rujukan teman kita yang memanggil kita Nasrani itu dan rujukannya mana? Kalau orang di luar kekristenan pasti rujukannya kitab sucinya dong. Dan Nasrani yang diceritakan dalam kitab sucinya itu mengakui 3 Tuhan tadi. Yaitu Maria, Isa, dan Allah. Itu ajaran Nasrani dalam kitab suci mereka. Maka ketika kita dipanggil dengan dasar itu yang keliru. Kita menerima saja. Baik, selamat hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Atau misalnya selamat kepada umat Nasrani yang merayakan Natal. Ini juga pemimpin-pemimpin kita ini perlu meluruskan menurut saya. Meluruskannya begini. Mohon maaf misalnya. Ini dasarnya pemanggilan ini dari mana dasarnya? Kalau dasarnya dari kitab suci saudara kita ini, otomatis sama Bapak Ibu yang dimaksud itu Nasrani yang mengakui 3 Tuhan. Yaitu Maria, Isa, dan Allah. Tapi kalau dasarnya pemanggilannya itu bukan dari kitab suci mereka, ya berarti berbeda maknanya. Bisa jadi seperti yang dimaksud Bapak tadi, ya, bahwa yang dimaksud itu mungkin kelompok dan kita Katolik ya dipanggil Katoliko atau Kristen Katoliko, tidak ada dipanggil Nasrani. Kalau mungkin ada aliran-aliran sekarang yang senang dengan panggilan Nasrani, silakan saja, tapi jangan disamakan semua dengan sebutan Nasrani. Apalagi mengacu pada kitab suci mereka. Itu Nasraninya berbeda itu. Itu sudah dikutuk oleh gereja. Ya. Bahkan tadi saya sudah share di private chat, saya mengambil data tadi dikatakan begini. Seorang bapak gereja ya pada abad ke-5 namanya Santo Epifanius ya dari Salamis itu menulis karya heresiografi ya. Heresiografi yaitu Panarion yang sampai kepada kita dan menyebut bahwa kaum Nasrani itu sebagai sekte Yahudi Kristen yang heretik. Ya. Nah, Epifanius mengatakan sekte-sekte Kristen awal termasuk sekte Nasrani itu ditolak
dan tidak menginterpretasikan kekristenan. Bahkan sarjana modern juga sama. Bahkan mengindikasikan bahwa ini heretik ini adalah kolidirianisme itu yang kemudian berkembang biak atau dia ada perubahan berkembang lalu diberi label atau nama baru kolidirianisme pada abad ke-6. Ya. Jadi kalau kita disebut sebagai Nasrani, pasti yang di luar kita itu pasti mengacu yang mereka pahami. Yang mereka pahami dari kitab suci mereka. Masa kita dikatakan Nasrani? Emang kita mengakui Maria itu Tuhan, salah satu dari Tritunggal? Tidak kan? Jadi kita seharusnya ketika kita diucapkan itu sebaiknya kita menjelaskan pada mereka, yaitu kata-kata itu nggak tepat. Ya. Jadi kalau misalnya di tempat kerjamu, teman-temanmu mengucapkan itu, paling tidak kamu koreksi bahwa kamu itu sumbernya itu, ya, sumbernya kamu mengatakan kata-kata itu dari mana? Kalau dia bilang dari kitabku, itu artinya kamu harus luruskan. Oh, yang dimaksud oleh kitabmu itu ini loh, kolidirianisme, bukan kami. Ya. Atau ada yang mengatakan, oh, ada kelompok modern saat ini menyebut Nasrani. Oh iya, itu dia, mungkin mereka itu, tapi kami bukan Nasrani. Harus kita tegas seperti itu. Ya. Dan harus kita tahu sejarah itu. Masa kita dituduh sebagai kolidirianisme, menganut 3 Allah, kan nggak ada itu dalam Katolik. Maka jangan mau disebut Nasrani dalam konteks mereka. Dan sudah pasti konteks mereka yang mereka maksud. Tidak mungkin dia mengutip dari Alkitab itu. Jangankan ngutip Alkitab, comot-comot iya. Katakan palsu iya. Ya. Jadi itu saya pertegas saja bahwa kalau mereka menyebut itu pasti sumbernya dari mereka, bukan dari kita. Tapi juga nganu loh Om Gia. Ya. Jangan salah persepsi loh Om. Di yang saya temui di tempatku ini juga masih banyak umat Katolik yang mengatakan Nasrani loh Om. Padahal sudah saya ingatkan, tapi tetap ngeyel. Ya sudah, Pak Ibu, kita bukan Nasrani, kita Kristiani. Saya pun keri Om, kalau dikatakan Nasrani. Aku enggak Nasrani, aku Kristiani. Tapi jangan heran Om, umat Katolik banyak masih mengatakan Nasrani gitu loh Om, perkaranya. Silakan Om. Masalahnya begini Pak Damai. Masalahnya begini, mungkin nanti teman-teman menambahkan. Pemimpin-pemimpin kita itu loh Pak Damai, tidak memberi pemahaman pada umat. Malah membiarkan yang salah. Contoh, ya mungkin ini agak melebar tapi tidak masalah. Selamat merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Ya perlu ditanya dulu, ini berangkat dari Isa yang mana? Itu harus tahu konteksnya dong. Kalau berkata Isa Al-Masih, tanya orang Arab, Kristen. Apakah mereka menyebut Isa Al-Masih pada Yesus? Tidak. Tidak. Lah terus di Indonesia dari mana Isa Al-Masih itu? Aneh kan? Nah, dalam kekristenan ada kompromi juga. Membiarkan hal yang salah dikembangkan. Bukan seperti para rasul, salah ya salah. Ya. Mana ada Isa Al-Masih naik ke surga? Kalau Isa Al-Masih yang dimaksud naik ke surga itu ya tidak disalibkan itu, yang dimaksud itu. Tidak pernah disalib itu. Diangkat langsung oleh Allah. Nah, pertanyaannya yang dimaksud yang mana? Nah, maka yang jelas, selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Tidak ada Isa Al-Masih naik. Dirayakan oleh, makanya dikaitkan dengan tadi Pak. Kata Nasrani itu dikaitkan dengan kata Isa Al-Masih itu. Yang selalu dipelihara oleh kekristenan saat ini. Bukan saya benci dengan nama itu, tapi nama itu mengacu kemana? Itu yang saya benci itu Pak. Mengacu kemana? Mengacu yang lahir di bawah pohon korma kah? Atau yang lahir di Bethlehem? Itu yang harus diperjelas. Saya kalau nyeletuk itu ya begitu saja. Maksudnya harus diperjelas begitu. Ya. Oke. Ya. Silakan Om Lucifer. Baik, ya, sebetulnya ada sebuah contoh. Terima kasih Pak Gea. Sebetulnya ada satu contoh yang menarik. Kita beberapa tahun yang lalu pernah kedatangan Raja Arab Saudi di Bali ya. Kalau kita lihat di TV, ketika Raja Arab itu datang, itu kan ada pastor yang nyambut.
apa kata Raja Arab Saudi? Dia nggak bilang Nasrani, dia bilang anta al-Masihiyun. Nah, di situ dia udah jelas dia ngatakan anta al-Masihiyun. Jadi yang benar itu al-Masihiyun, pengikut al-Masih. Nah itu Raja Arab tuh tanya ke pastor Katolik di Bandara Ngurah Rai gitu. Jadi beda dengan yang tadi, ya kan? Mungkin begitu dulu. Jadi ini sebagai bahan tambahan kepada penjelasan Bro Gea tadi. Ya, oke. Terima kasih Om Lucifer yang tampan. Ibu Bapak yang saya cintai, keanehan itu saya juga mendapatkan cerita dari orang Kristen non-Katolik, sama-sama murtadin. Saya juga dari seberang, dia juga dari seberang. Saya itu berdiskusi itu sama beliaunya. Loh, orang seberang kan kayak dulu Pak Damai sama saya kan mengenalnya kan Isa, bukan Yesus. Itu dasar kita untuk menginjili Pak Damai. Loh, enggak lah Pak, saya itu memang tahunya dulu Isa, tapi setelah tahu kebenaran saya tidak akan mengulang lagi yang kesalahan. Ya saya katakan Yesus, Yesus. Begitu loh Pak. Saya bicara sama Kristen non-Katolik. Ya. Itu untuk landasan dia untuk menginjil. Oke, saya berbicara gini. Pak, dalam menginjili itu apakah harus menggunakan Alkitab, toh, Pak? Dia bingung dengan pertanyaan saya. Lah maksud Pak Damai gimana? Enggak, pertanyaan saya, apakah menginjili orang yang belum mengenal Yesus harus apakah dengan Alkitab? Ngek-ngok, dia bingung. Akhirnya saja, Pak, misionaris-misionaris yang diutus dari pusat Vatikan itu ke semua bangsa itu tidak menggaungkan Alkitab, Pak. Tapi dengan karya sosialnya, Pak. Karya sosialnya itu sangat spektakuler, ada dari aspek pendidikan, kesehatan, aspek ekonomi, aspek dan lain sebagainya. Itu loh Pak penginjilan di situ. Kalau orang itu sudah tahu karya orang tersebut, dia pasti bertanya kok Pak. Bapak memeluk agama apa ya? Itu loh Pak, harumnya di situ Pak. Oh gitu Pak Demi. Ya jadi jangan mengkaitkan dengan Isa dan Yesus, Nasrani atau Kristiani, bedakan Pak. Kristiani ya kita Kristiani. Cuman beliaunya tetap saya berikan penginjilan secara Katolik. Nah di sini beliaunya agak bimbang rekan-rekan. Saya tidak menyebutkan inisialnya. Dia pendeta itu. Bingung dia di sini. Bla 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 bla. Cari kebenaran ya Pak. Bapak tidak perlu jadi Katolik, tapi carilah kebenaran yang sebenarnya. Terima kasih Pak Damai. Sama-sama kembali kasih. Itu sekedar cerita saya untuk rekan-rekan semuanya. Berkaitan dengan penginjilan bukan harus membawa Alkitab. Sini saya bacakan Injil Alkitab. Tidak perlu. Tapi dengan karya kita. Dan tegaskan untuk umat-umat Katolik, jangan Nasrani, kita Kristiani ya. Kita Kristiani, tegaskan untuk saudara-saudara Anda semuanya. Kita Kristiani bukan Nasrani, saya juga keri. Gitu loh. Oke, saya berikan untuk narsumnya, silakan Pak Narsum. Monggo Pak Narsum. Halo. Iya, terima kasih. Jadi berdasarkan sejarah gereja yang sudah kita bahas bersama teman-teman dan tim, ada beberapa hal yang memang harus kita cermati dan mungkin sudah merubah paradigma ya. Seperti tadi sudah disinggung, beberapa terminologi atau istilah-istilah itu sudah mesti juga harus kita koreksi apabila hendak digunakan dalam lingkup kekristenan maupun di luar kekristenan. Mengapa? Karena beberapa terminologi atau istilah-istilah itu mewakili keyakinan dan iman, pemahaman yang ternyata justru bertolak belakang dan sudah dikutuk heresi oleh bapak-bapak gereja, bapak apostolik, dan oleh gereja pada waktunya. Sehingga apabila kita temui, baiknya seperti yang tadi sudah disarankan, kita koreksi. Dan bagi teman-teman yang atau saudara-saudara yang sudah menerima itu dan menganggap biasa, mungkin dengan menonton tayangan ini, menonton sesi ini, mulailah untuk bisa merubah paradigma terhadap penggunaan istilah ataupun pengenaan sebutan ataupun panggilan kepada kekristenan.
saya sendiri tetap berpandangan bahwa apapun alasannya, penggunaan Nasrani menurut saya tidak tepat. Kenapa? Karena itu sekte yang muncul di zaman para rasul sebagai sinkretisme Yudaisme dan Kristen, sehingga entah dalam bentuk apapun, entah dia sudah bermetamorfosa ataupun sudah berevolusi, tetap nama itu menyandang ataupun di dalamnya memuat paham-paham yang sudah dibidah atau sudah diheresi dan dikutuk dalam sejarah gereja. Baiknya kita tidak memberikan makna baru ataupun pemahaman baru yang nanti justru malah blunder dan mengacaukan ataupun membiaskan apa yang sudah disikapi oleh gereja sejak awal mula. Ini kan menjadi pembiasan ataupun framing tersendiri lagi kalau kita lihat istilahnya sama tetapi konteksnya beda. Nah, ini kan kalau sepintas kita katakan ya ini semacam framing gitu. Nah, kita juga sudah lihat beberapa pengajaran-pengajaran atau heresi-heresi, paham-paham yang tadi sudah sempat kita jabarkan, diantaranya menolak kebapaan dari Allah itu sendiri, menolak keilahian Yesus Kristus, menolak dosa asal. Nah, paham-paham ini sudah dikutuk dan dibidah heresi oleh gereja perdana, sehingga apabila muncul maka kita sudah bisa pahami bahwa oh ini dia hanya mengulang ataupun dia hanya memungut apa yang sudah dikutuk dan dibidah. Dan kita harus mewaspadai itu. Artinya apa? Jangan sampai kita juga terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman tersebut tanpa kita sadari. Nah, kita masih punya beberapa sesi lagi, ya mudah-mudahan bisa terus kita ikuti, sehingga minimal kita bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang seperti apa sih gereja itu dari zaman para rasul hingga sekarang ini. Mana sih gereja yang dikatakan ataupun dijamin oleh Yesus Kristus akan selamanya dan tidak dikuasai oleh alam maut? Apakah gereja itu masih ada hingga saat ini? Ataukah gereja itu sudah hilang? Atau sudah terkontaminasi? Nah, ini dengan mempelajari sejarah ini, kita akan melihat kembali seperti apa perjalanan gereja, dan kemudian kita akan menemukan bagaimana gereja yang sekarang kita ikuti dan kita imani sebagai gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus adalah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan dengan demikian kita meyakini bahwa apa yang kita imani adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul dan pengganti para rasul dalam satu kawanan gembala, yaitu Uskup Roma, yang dalam hal ini adalah pengganti Rasul Petrus, yaitu Paus yang kita kenal saat ini sebagai Paus Fransiskus. Saudara-saudara yang lain yang beriman Kristiani, entah Ortodoks maupun Protestantisme, tentunya tidak dilarang juga ataupun silahkan kalian mengikuti seri-seri ini. Tentunya apa yang kami jabarkan adalah sebagaimana yang kami terima dari gereja, seperti apa sejarah itu berkembang, termasuk bagaimana gereja menghadapi berbagai macam badai, berbagai macam hambatan-hambatan, serangan-serangan entah dari dalam maupun dari luar, dan bagaimana gereja tetap setia menjalankan, mengikuti apa yang diperintahkan dan diajarkan para rasul yang telah diperintahkan oleh Yesus Kristus. Nah, sampai pada titik ini, kami harapkan bahwa awam Katolik mulailah untuk jangan merasa inferior atau merasa minder, karena kita membuka sejarah gereja ini, kita akan membedahnya secara objektif sesuai dengan memang apa yang terjadi. Apabila terjadinya
salah, ya kita tidak akan menutupi itu. Kita membuka segalanya. Dan kita akan melihat seperti apa sih klaim-klaim, tudingan-tudingan, stigma-stigma yang diberikan pihak lain terhadap gereja Katolik dalam sejarah yang sudah ribuan tahun ini. Nanti juga kita akan temui bagaimana peran gereja membangun kebudayaan, membangun masyarakat, peran gereja dalam teknologi, dalam ekonomi, dalam sosial, pendidikan. Kita akan melihat semuanya itu, sehingga setelah itu kita harapkan bahwa umat semakin mencintai gereja Katolik dan semakin memahami iman gereja Katolik yang kita terima dari para uskup, yang mereka terima dari para rasul, murid para rasul, yang tentunya saja oleh kuasa Roh Kudus membimbing dan mengajar mereka, sehingga pengajaran mereka mengantarkan kita untuk bisa hidup kudus, mengejawantahkan perilaku kasih yang tentunya mencerminkan ataupun semakin mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentunya dalam perjalanan itu kita butuh banyak bimbingan, kita butuh banyak bantuan, entah dari saudara-saudara kita sendiri, entah daripada kaum klerus, biarawan-biarawati, ataupun para kudus, santo-santa yang sudah berbahagia bersama Kristus. Kita butuh semua kerjasama, butuh semua komunikasi komunitas, sehingga dengan demikian bisa membantu kita mencapai apa yang kita harapkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Sementara demikian, Bro Erik, terima kasih.